warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nina Fujiana. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Baik, di video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas di luar kelas hari ke-28. Pertanyaannya yaitu terkait tema Bimba A I U E O interview kedua. Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, bermain baca-bacaan di Bimba A I W O memiliki arti sebagai segala sesuatu permainan yang berhubungan dalam menumbuhkan minat baca pada anak, yaitu supaya anaknya senang membaca dengan menggunakan media atau modul yang sebelumnya sudah dikuasai oleh anak. Nah, modul yang telah dimainkan atau ditarik garis dapat digunakan kembali dan juga dengan kita melakukan berbahasa Bimba. Kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, kegiatan yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan yaitu berbahasa atau berdialog menggunakan bahasa Bimba. Lalu, bermain modul baca yang sudah disediakan sesuai dengan tahap dan kemampuan anak. Dan juga membaca buku cerita maupun majalah yang ada di Bimba A I U E O. Kemudian yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Nah, tujuannya yaitu tentunya untuk menumbuhkan minat baca dan juga minat belajar anak secara intrinsik dengan cara yang menyenangkan atau fun learning. Keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Nah, kegiatan bermain baca-bacaan ini dilakukan sepanjang kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A I W O, karena kegiatan bermain baca-bacaan ini merupakan kegiatan prioritas utama yang ada di Bimba. Kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Nah, karena sesuai dengan tujuannya yaitu menumbuhkan minat baca dan juga minat belajar kepada anak secara intrinsik, maka bobot dari permainan baca-bacaan ini tentunya lebih penting atau lebih besar daripada permainan selingannya. Nah, dengan bermain baca-bacaan maka membiasakan anak untuk senang membaca, kemudian dampaknya pun akan mampu sehingga anak akan semakin terampil. Keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Nah, yang harus dievaluasi pertama tentunya adalah afeksi anak dapat dilihat dari sikap dan perilakunya. Bagaimana ketika bermain baca-bacaan? Apakah anak terlihat senang, semangat, dan antusias? Nah, jika sikap dan perilakunya sudah terlihat seperti itu, maka tujuan utama dari kegiatan bermain baca-bacaan sudah tercapai. Nah, yang kedua, dalam mengevaluasi kognitif atau kemampuan anak untuk mengetahuinya yaitu kita dapat melihat kemampuan anak sudah sejauh mana. Jika anak sudah terampil, maka tujuan khusus dari kegiatan bermain baca-bacaan sudah tercapai. Ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Nah, caranya tentu harus menyediakan medianya terlebih dahulu, yaitu modul baca yang sudah dikuasai oleh anak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, buku cerita atau majalah Bimba A I W O. Nah, kemudian yang ketiga itu kita menggunakan bahasa Bimba atau kita berbahasa Bimba. Kemudian, tidak lupa ada syarat yang harus dipenuhi oleh motivator sebelum menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan. Tentunya harus selalu berparadigma Bimba dan juga disiplin menggunakan metode Bimba. Nah, cara penerapannya seperti apa? Yaitu dengan teori jam bandul, di mana yang pertama motivator mengawali kegiatan bermain baca-bacaan secara bersama-sama dengan cara yang menyenangkan. Lalu motivator juga mengarahkan dan juga membimbing anak untuk melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Karena kembali lagi seperti yang dijelaskan, prioritas utama dari teori jam bandul ini merupakan kegiatan bermain baca-bacaan. Maka kegiatan bermain baca-bacaan harus lebih banyak atau lebih lama daripada permainan selingan. Nah, lalu hal wajib yang harus dilakukan oleh motivator. Pertama, kita harus mengarahkan anak untuk berperan aktif
Kemudian memberikan reward kepada anak minimal 5 menit sekali, dan melakukan evaluasi afeksi yang dilakukan setiap saat, dan evaluasi kognitif atau kemampuan yang dilakukan 10 menit sekali. Kedelapan, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Nah, dampaknya adalah anak tidak suka membaca, kemudian tujuan dari Bimba itu sendiri untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik tidak akan tercapai. Pertanyaan mengenai teori jam bandul. Nah, pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Nah, teori jam bandul merupakan bagian dari variation skill. Variation skill ini merupakan keterampilan yang dimiliki oleh setiap motivator dalam memvariasikan aspek belajar dan juga kegiatan belajar. Nah, aspek belajarnya yaitu terdiri dari aspek kognitif, yaitu seperti membaca dan juga berhitung. Kemudian ada aspek afektif, yaitu bernyanyi, berdialog, bercerita, dan juga berdongeng. Serta ada aspek psikomotorik, yaitu seperti menulis, lalu menarik garis, dan juga mewarnai. Lalu teori jam bandul ini merupakan teori prioritas, di mana kegiatan utama yang dilakukan merupakan kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, di dalam teori jam bandul ini, di mana jam bandul akan bergerak ke kanan dan ke kiri, namun jam bandul ini pun akan kembali ke tengah. Nah, karena di kanan kiri ini merupakan permainan selingan, di tengah ini merupakan kegiatan prioritas utamanya, yaitu bermain baca-bacaan. Sehingga selain bermain baca-bacaan ini juga ada kegiatan selingannya. Contohnya apa? Contohnya itu dari teori jam bandul ini adalah bermain modul baca Bimba, kemudian membaca buku cerita dan juga majalah yang ada di Bimba. Lalu kita juga berbahasa Bimba dan juga bermain tebak kata. Kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Nah, di sini karena tujuan di Bimba AIWO ini berfokus untuk menumbuhkan minat baca dan juga minat belajar pada anak secara intrinsik, yaitu menggunakan metode yang menyenangkan, maka tujuannya yaitu agar setiap anak yang dibimbing di Bimba AIWO ini gembira, ceria, kemudian anak itu tidak mudah bosan, dan juga bermain sambil belajarnya ini bersemangat dan antusias, sehingga akan tumbuh minat baca dan juga minat belajarnya pada anak. Ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Nah, motivator dalam menerapkan teori jam bandul ini dilakukan di sepanjang kegiatan bermain sambil belajar dengan prioritas utamanya yaitu bermain baca-bacaan. Keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Nah, caranya tentu harus menyediakan medianya terlebih dahulu, yaitu ada modul bacanya dan juga permainan tiket, lalu buku cerita, kemudian berbahasa Bimba. Kemudian syaratnya tetap motivator harus selalu menerapkan paradigma Bimba dan juga disiplin menggunakan metode Bimba. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa teori bandul itu akan bergerak ke kanan dan ke kiri dan akan kembali lagi ke tengah. Nah, maka yang pertama kali dilakukan oleh motivator adalah mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan secara bersama-sama dengan cara yang menyenangkan. Kemudian selalu diikuti dengan diarahkan atau dibimbing untuk melakukan kegiatan permainan selingan seperti menarik garis, lalu menulis, bernyanyi, berdialog, dan yang lainnya. Nah, namun untuk durasinya tidak terlalu lama karena jam bandul ini akan kembali lagi ke tengah atau ke kegiatan prioritasnya yaitu bermain baca-bacaan. Kemudian tidak lupa ada hal wajib yang harus dilakukan motivator. Pertama itu tentunya harus membimbing anak untuk berperan aktif. Kemudian motivator memberikan reward minimal 5 menit sekali. Kemudian mengevaluasi afeksi anak setiap saat dan mengevaluasi kognitif atau kemampuan anak minimal setiap 10 menit sekali. Kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Nah, kegiatan bermain sambil belajar akan lebih membosankan dan juga tidak menyenangkan bagi anak karena tingkat konsentrasi anak sangat rendah sehingga anak akan merasa cepat bosan, lesu, kemudian tidak tertarik, dan anak juga tidak suka belajar atau tidak suka bermain. Keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul ini? Nah, dampaknya adalah
anak tidak nyaman, kemudian tidak senang, tidak semangat, dan tidak suka kegiatan membaca, sehingga tujuan bahagia dan berdampak sukses pada anak tidak akan tercapai. Baik, itulah jawaban yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.